penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa dan dari mana Ibu? Bu Eti di Pontianak. Baik, silakan pertanyaannya Bu Eti yang dari Pontianak. Halo, saya Bu Eti dari Pontianak. Ini mau saya tanya Ustaz. Ya, silakan. Saya ini Ustaz. Halo Ibu. Halo Ustaz. Gini Ustaz, saya ini pernah beli tanah dengan teman seharga 24.500.000. Halo? Ya, silakan Bu. Ya. Silakan Ibu. Silakan pertanyaannya Ibu. 24 juta. Nah, ini harga 24.500.000 Ustaz tanah yang saya beli. Ya. Kemudian setelah 1 tahun lebih, tanah yang saya beli itu dijual teman saya ke perusahaan tanpa setahu saya. Nah, setelah itu saya marah karena mereka jual tanpa sepengetahuan saya. Kemudian saya kembali uangnya. Tapi teman saya itu tidak punya uang. Kemudian Ustadz, Ya, Bu. dia bisa bayar dengan dicicil. Ya. Lanjutkan Bu, silakan. Kemudian teman saya itu bisa bayar dengan dicicil Ustadz. Nah, Jadi mungkin dia cicil uang kembali tanah itu seharga 24 juta sekitar 1 tahun lebih. ya. Itu saja Ibu. Setelah itu saya rencananya mau minta kembali uang itu lebih dari 24 juta setengah. Karena investasi tanah itu kalau dihitung pada saat sekarang mungkin harganya lebih dari itu. Apakah ini boleh atau tidak, ataukah termasuk riba Ustaz? Ya. Sudah Ibu? Itu aja Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus ini itu diakibatkan oleh amanah yang sudah banyak hilang dari kaum muslimin. Terlihat jelas bahwa seseorang menjual tanah kepada orang lain, pasca dia telah menjualnya berarti tanah itu bukan lagi miliknya, akan tetapi dia kemudian menjual lagi tanah tersebut kepada orang lain. Dalam hal ini adalah perusahaan. Terlihat jelas amanah yang sudah hilang di kehidupan kaum muslimin dalam transaksi-transaksi duniawi, dalam transaksi-transaksi jual beli. Dan ini juga bahagian daripada perkara yang rumit dan banyak sekali kasus terjadi ketika suatu benda diharuskan memiliki surat menyurat. Ketika seseorang telah membeli, kemudian nama di atas kertas belum lagi nama dia, maka kemungkinan besar benda itu bisa dijual kembali oleh orang yang tertera namanya di atas surat tentang kepemilikan daripada benda tersebut. Ini juga sering terjadi dan tidak sedikit kasus yang terjadi. Dan dalam pertanyaan Ibu tadi bahwa Ibu marah dan kemudian protes, itu berhak. Kenapa? Karena hak kita telah diambil oleh orang lain dengan cara yang zalim. Sesuatu yang menjadi milik kita tidak boleh orang lain menjualnya semena-mena. Apalagi kemudian dia mendapatkan keuntungan daripada penjualan tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka kalau seandainya dia mau mengembalikan hartanya kepada ibu, mengembalikan uangnya kepada ibu, sebenarnya ibu berhak untuk mendapatkan uang sebanyak berapa perusahaan membeli kepada sahabat tadi. Karena tanah itu milik ibu dan telah dia jualkan kepada perusahaan dan perusahaan bersedia membeli. Sebenarnya yang ibu itu berhak mendapatkan uang daripada tanah penjualan, hasil penjualan tanah sebanyak berapa perusahaan membeli daripada sahabat tadi. Sekiranya dia menjual 30 juta,
kepada perusahaan, maka itu adalah milik ibu semuanya 30 juta, karena harta itu, tanah itu adalah milik ibu. Wallahu taala alam. Jadi sekiranya seandainya ibu katakan bahwa saya ingin lebih daripada itu karena ibu tahu penjualannya lebih banyak daripada itu kepada perusahaan, maka wallahu ta'ala sejauh yang ana tahu ini boleh, karena justru bukan meminta lebih, akan tapi meminta lebih kurang daripada pembayaran daripada pabrik kepada ibu, karena uang tersebut secara hak yang dari pabrik, perusahaan dari maksudnya yang dari perusahaan ketika dibayarkan kepada si A yang telah menjualkan tanah itu, maka itu sebenarnya totalitas milik ibu yang pemilik tanah aslinya. Kemudian ketika ibu meminta di bawah itu, misalnya dijual 30 juta, ibu mintanya 27 juta, wallahu ta'ala alam, sejauh yang ana lihat, sejauh ilmu yang ada pada ana, ini bukan bagian daripada riba. Akan tetapi kalau ibu mau menerima dua sesuai dengan harga penjualan awal pun, maka ini lebih tenang, lebih nyaman, karena ini lebih jauh daripada kekhawatiran untuk mendapatkan harta. Dan kalau dia mau membayar lebih, kalau dia mau membayar, maka ini sudah merupakan jalan keluar yang terbaik sebenarnya kalau ibu ridho. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Karena banyak orang-orang yang seperti ini juga tidak mau membayar kepada orang yang telah dizolimi. Kalau dia masih mau membayar, menurut ana wallahu taala alam, ini merupakan sebuah jalan keluar yang terbaik dalam kasus yang ibu hadapi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut.